Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 dari kelas 10-2 akan menampilkan drama musikal yang berjudul Maling Kundang. Saya Keisha Aurelia sebagai narator. Saya Satya Dewi Sandrina berperan sebagai Linda. Saya Kristiana Afrosya Lagan sebagai paman saudagar. Saya Nadia Rafaat Dani sebagai warga. Saya Mutiara Kusuma Dani sebagai warga. Saya Nindya Lestia Dewi sebagai Ibu Malin. Saya Tia Hairunisa sebagai istri Maling Kundang. Saya Saran Rashid jadi Maling Kundang. Saya Nimawas sebagai bapak mertua. Saya Satrio dan Dewi sebagai warga. Saya Kenzi jadi anak buah kapal 3. Saya Muhammad Rafi Awali sebagai awak kapal 1. Muhammad Syafiq Anwar sebagai awak kapal 2. Saya Tasya sebagai pemegang naskah. Saya Fauzia sebagai pemegang sound. Saya Gunawan sebagai perlengkapan. Saya Wildana Isna sebagai operator. Kami persembahkan ini dia kisah Maling Kundang. Di kampung kecil ini, kehidupan berjalan dengan sederhana. Laut menjadi sumber penghidupan, dan harapan digantungkan pada jaring yang ditarik sejak pagi. Malin tinggal di sini bersama ibunya. Mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi kasih sayang cukup untuk menguatkan hari-hari mereka. Warga desa bekerja di tepi pantai sambil menyanyi pelan. Malin datang membawa keranjang ikan, menghampiri ibunya yang sedang menjemur ikan. Malin, kamu sudah bangun? Ayo bantu ibu membawa ikan ini ke pasar. Iya Bu, ikan hari ini cukup banyak ya. Alhamdulillah. Namun, kita masih harus bekerja keras. Ibu hanya berharap kamu tidak terus-menerus merasa lelah. Lelah itu sudah biasa Bu. Tapi terkadang aku berpikir, apakah hidup kita akan terus seperti ini? Apakah tidak ada jalan untuk berubah? Rezeki itu tidak harus besar, Lin. Yang penting cukup dan halal. Ibu tahu kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Tapi semuanya ada waktunya. Setelah Malin berbincang dengan ibunya, ia segera pergi ke laut untuk mencari ikan. Sepulangnya dari laut, Malin melewati pasar dan melihat kalau ada wanita yang ia sukai, yaitu Linda. Lin, lihat tuh si Malin. Masih saja bekerja mengangkut ikan setiap pagi. Gak usah heran, sejak dulu dia memang seperti itu, tidak pernah berubah. Malin tetap berdiri, setelah ragu ia menghampiri. Selamat pagi Linda, kamu dari mana?
Tidak penting untuk kamu tahu, Malin. Kita berbeda. Kamu tinggal di pesisir, aku tinggal di tempat lain yang tidak mungkin kamu tinggal di sana. Oh iya, kamu jangan terlalu sering mendekati diriku ya. Kita beda derajat. Iya, jangan berharap lebih. Kamu tuh miskin. Kata-kata itu menyakitkan. Namun bukan berarti Malin menyerah. Justru dari luka itu muncul tekad. Ia ingin berubah. Ia ingin keluar dari kampung dan kembali sebagai seseorang yang dihargai. Beberapa hari setelahnya, Malin mengambil keputusan. Ia tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang sama. Ia ingin pergi, meninggalkan kampung dan mencoba peruntungan di kota yang jauh. Malin duduk bersama ibunya di saung kecil. Bu, aku ingin pergi. Aku ingin mencoba kehidupan di tempat lain. Bukan karena aku malu, tetapi aku tidak ingin terus-menerus direndahkan orang lain. Aku ingin memiliki kehidupan yang lebih baik untuk ibu juga. Kamu serius, Nak? Iya, Bu. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku janji akan menjaga diri dan aku akan terus memberi kabar pada ibu. Nanti ketika aku sudah berhasil, aku akan pulang untuk membahagiakan ibu. Ibu mengerti perasaanmu. Ibu juga ingin kamu memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi kota itu keras, Nak. Tidak semua orang di sana bisa dipercaya. Aku tahu, tapi aku siap. Selama ini, ibu sudah berjuang sendiri untuk aku. Sekarang, giliran aku yang harus membuktikan bahwa aku bisa. Kalau itu pilihanmu, ibu hanya bisa mendoakan. Tapi jangan pernah lupakan kampung ini. Jangan pernah lupakan ibu juga. Aku tidak akan lupa, Bu. Malin melangkah pergi. Ibu Malin menatap ke laut perlahan. Beberapa hari usai perbincangan itu, dengan langkah yang berat, Ibu Malin melepas anaknya pergi. Di matanya ada air yang ditahan. Di dalam hatinya, doa yang tidak pernah putus. Setelah Malin meninggalkan ibunya, ia bekerja pada paman saudagar kaya raya. Hei, cepat, cepat. Kapal kita sudah hampir sampai. Siapkan muatan yang akan kita jual. Baik, Paman. Akan kami siapkan. Malin menjadi pekerja terbaik dari semua pekerja paman saudagar. Namun, Malin kepikiran sesuatu. Gimana ya cara supaya aku cepat mendapat duit? Karena kalau begini terus aku tidak akan sukses. Baiklah, aku akan mulai usahaku sendiri. Waktu terus berjalan. Malin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Ia memiliki kapal sendiri, rumah yang megah, dan seorang istri dari keluarga yang terpandang. Kehidupan kampung telah lama ia tinggalkan, dan tak pernah terpikirkan untuk kembali. Hingga satu hari, istrinya mengungkit masa lalu yang ia simpan dengan rapat.
Bagaimana jika kita pergi berlibur ke kampung halamanmu? Kampung? Kampung mana maksudmu? Ya kampung siapa lagi, Malin? Kampungku kan di sini, di kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini, bahkan menikah denganmu di sini. Berarti kampung yang kumaksud ialah kampung tempat engkau dibesarkan. Aku ingin melihat tempat asalmu. Katanya engkau lahir di dekat laut. Itu pasti tempat yang indah. Sudah lama aku tidak memikirkannya. Mengapa engkau ingin pergi ke sana? Lebih baik kita berlibur ke tempat lain saja, karena tempat itu tidak seistimewa yang kamu bayangkan. Tapi aku ingin melihatnya, karena kau bilang kampungmu seindah surga. Sekepal nasi tanpa lauk pun terasa nikmat. Bunda yang menambah, Bunda, oh Bunda, di pantua tanpa kasur terasa suka. Selama Bunda di sisi hamba. Oh, Malin, pasti ada yang engkau sembunyikan, yang enggan kau ungkapkan. Malin, oh Malin, akan ku temukan jawabannya begitu kita tiba di sana. Malin pun menyetujui untuk pulang, bukan karena kerinduan, tapi karena desakan dari istrinya. Dalam hatinya, ia menyimpan kegelisahan. Ia tahu, menghadapi masa lalu bukanlah hal yang mudah. Oh ya, kita harus gunakan kapal kita yang paling bagus. Kita gunakan kapal kita yang biasa saja, Nur. Kenapa sih harus yang mewah? Tidak apa, Malin, supaya seluruh temanmu, terutama ibumu, melihat seberapa suksesnya dirimu. Tapi, Tidak ada tapi-tapi, Malin. Malin, Nur, aku dengar kalian berencana pergi berlibur ke kampung halaman Malin. Benar, Ayah. Aku ingin melihat tempat asal Malin. Itu ide yang bagus. Mengenal akar kita penting, Malin. tentu ayah, saya hanya khawatir kampung saya tidak akan seperti yang terbayangkan. Kapal besar berlayar menuju kampung halaman Malin. Warga desa mendengar kabar kedatangan kapal mewah dan segera berkumpul di dermaga untuk menyambut tamu misterius itu. Namun, satu orang tidak ikut ramai. Seorang ibu yang hanya menunggu dalam diam, menahan harapan. Nur, aku tidak yakin ini dia yang baik. Mengapa tidak? Bukankah menyenangkan bisa pulang ke tempat asalmu? Aku sepertinya mabuk laut, Nur. Aku merasa mual. Mabuk laut? Tidak salah kamu, Malin. Kamu kan seorang pedagang yang biasa menggunakan kapal. Mana mungkin mabuk laut? Tapi Nur, ini terasa beda, Nur. Sudahlah, apapun yang terjadi, aku di sini bersamamu. Nih, kantong plastik untuk dirimu. Kalau kau mau muntah. Di atas kapal, suasana ramai. Awak kapal sedang bekerja sambil bergosip pelan. Hei, itu juragan kita kelihatannya gelisah ya. Biasanya dia kan tegas dan tenang. Iya betul, mungkin karena kita katanya mau ke kampung halamannya. Sudah lama tidak ke sana kan? Atau jangan-jangan dia sembunyikan sesuatu dari sini itu. Hahaha. Jangan keras-keras. Kalau ketahuan bisa-bisa kita nanti nggak dapat upah. Tapi aneh juga ya, pulang kampung kok malah murung. Sementara itu di desa, warga bersiap menyambut tamu agung yang mereka tidak tahu. Adalah anak dari kampung itu sendiri. Anak yang dulu pergi dalam diam, kini kembali dengan segala kemewahannya. Hari itu, dermaga desa mendadak ramai.
Warga berbondong-bondong melihat kapal besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dari balik kerumunan, sepasang mata rentah terus menatap ke arah laut. Ia menanti dengan harap, mungkin anaknya yang dulu pergi akan pulang hari ini. Malin turun dari kapal bersama istrinya. Pakaian mereka mencolok di antara kesederhanaan warga desa. Malin, itu engkau, Nak? Dia siapa, Malin? Aku tidak tahu. Malin, ini ibu. Engkau pulang juga akhirnya. Ibu menunggumu setiap hari. Malin, dia ibumu. Kau salah orang, Bu. Aku tidak mengenalmu. Tidak, Malin. Jangan katakan itu. Kau anak ibu. Kau lahir di gubuk kecil di belakang pasar. Setiap pagi kau bantu ibu menjual ikan. Itu siapa, Malin? Tidak tahu aku, Nur. Hanya seorang wanita uzur. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa, Nak? Kita selalu berjarak dengan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin ia sama dengan kaumku. Dia bukan ibuku. Andai pun ia masih ada, tak mungkin seburuk itu rupanya. Ibu Malin berdiri mematung. Anak yang ia lahirkan kini menolak dirinya. Namun, air matanya bukan karena kebencian, melainkan karena cinta yang tak pernah padam. Langit mendung, angin bertiup kencang, dan suasana menjadi muram. Hati seorang ibu yang tersakiti memunculkan kata-kata yang tidak biasa ia ucapkan. Amarah, luka, dan cinta bercampur menjadi satu. Malin, ibu menunggumu bertahun-tahun. Ibu berdoa setiap malam agar kau pulang. Tapi saat kau berdiri depan ibu, kau menolak ibu. Seolah ibu tak pernah melahirkanmu. Sudah kembali, bukan memeluk
tiada menyerah kecuali Allah. Kau bukan ibuku. Apa benar dia ibumu? Dia bukan ibuku, Nur. Apa benar dia ibumu? Nur, aku suamimu, Nur. Jangan sekali-sekali kau mempertanyakan aku, Nur. Malin, apa kau berbohong atas masa lalumu? Jika iya, kau tidak akan berdamai dengan dirimu yang sekarang. Jangan kau nasihati aku dengan kata-kata yang kau sendiri tidak tahu apa artinya, Nur. Tapi, Mak, Diam. Deru ombak yang kita lalui dan malam silih berganti, kita lalui bersama dan ambillah kebenaran. Tak pernah sekalipun kau Malin membentak dengan suara gemuruh. Namun sekarang kamu berubah menjadi orang tak kenal. Mengapa kamu begini? Seorang ibu yang mengakuimu di tanah yang kau sebut rumah. Apakah dusta di mulutmu berbeda dengan hidupmu? Aku ini ibumu, Nak. Ibuku sudah mati. Ibuku sudah mati. Pergi kau perempuan tak tahu diri. Sungguh engkau sungguh anak durhaka. Oh lagi yang tenang. Berubahlah jadi gemuruh. Hujan turunlah, jatuh. Ombak bergulunglah, gaduh. Ampun, Bu. Aku Malin, aku anakmu. Ampun, Bu. Tuhanku memelihara manusia di mana anakku yang dulu yang mencintaiku sedemikian rupa. Meski aku miskin tiada harga, Tuhanku berkuasa semesta. Kemanakah ku harus meminta? Tunjukkan kuasa-Mu yang megah. Adililah Dia yang telah melawan sang Bunda. Malin, apa yang terjadi padamu? Malin, ibu tak bermaksud mengutukmu. Ibu hanya sakit hati, terlalu sakit. Tapi ibu tidak pernah berhenti menyayangimu. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu. Ibu hanya ingin kau pulang dan memanggil ibu. Satu kali saja. Tak ada yang lebih memilukan dari doa yang berubah jadi kutukan. Seorang ibu yang hatinya hancur, kini harus hidup dalam penyesalan. Batu itu menjadi saksi bahwa cinta seorang ibu tak pernah sempurna, tapi selalu tulus.
Cek. Ya silakan.